Sore itu, sekitar pukul 16.00 aku bersiap-siap membereskan beberapa baju dan barang di kamar kos. Aku merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di kota Semarang. Dan setiap 2 minggu sekali aku selalu pulang ke rumahku yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Aku ingat, waktu itu hari Jumat. Memang, setiap kali aku pulang pasti kupilih hari Jumat. Karena selain hari Jumat kuliahku hanya satu mata kuliah di pagi harinya, pun juga karena aku selalu percaya bahwa bepergian jauh di hari Jumat itu baik. Dan saat terjadi sesuatu yang buruk di jalan atau bahkan yang terburuk aku meninggal, setidaknya aku meninggal di hari Jumat. Agak konyol memang, tapi memang seperti itu prinsipku dari dulu. Seperti biasa, aku membawa beberapa helai baju dan tidak lupa membawa laptop serta beberapa buku. Aku berniat memulai perjalanan setelah maghrib. Dan setelah semua beres aku pun mandi, menunggu adzan maghrib. Dan setelah adzan berkumandang, aku bergegas untuk sholat. Singkat cerita, aku pun kemudian mengenakan celana jeans dan jaket tebal, dan tas ranselku aku gendong. Tidak lupa juga aku memakai masker, kaos kaki dan sarung tangan, karena bagiku safety riding adalah yang utama. Aku mematikan saklar listrik dan kupastikan keran air sudah mati juga. Dan hal yang terakhir aku lakukan adalah mengunci pintu kosku. Tidak lupa juga aku berpamitan kepada teman sebelah kamarku, takutnya besok ada teman atau siapapun yang mencariku. Lantas, aku nyalakan motorku. Dan kebetulan aku menggunakan motor manual karena memang tidak suka motor matic. Hingga tidak lama kemudian motorku pun perlahan mulai melaju menyusuri gang kecil kemudian sampai di jalan besar. Untuk sampai di rumahku aku harus melewati 5 kota. Aku pun mengambil jalur tengah Pulau Jawa karena lebih cepat sampai. Lantas, aku pun melajukan motorku menuju pinggiran kota Semarang dan mulai memasuki kota B. Dari kota B ini perasaanku mulai tidak karuan. Jantungku terasa berdebar sangat kencang. Padahal malam itu suhu udaranya normal. Tidak panas dan tidak terlalu dingin. Bahkan angin pun berhembus seperti biasanya. Tidak terasa sudah 1 jam lebih aku mengendarai motorku. Aku masih di kota B. Malam itu jalanan terasa sangat panjang dan melelahkan. Dan karena merasa lelah, aku pun menepi di sebuah angkringan yang ada di trotoar jalan. Jam masih pukul 7:30 malam. Jalan masih lumayan ramai meskipun tidak seramai kota Semarang. Singkat cerita, aku pun memesan teh hangat. Dan di sana nampak ada beberapa bapak-bapak yang sedang nongkrong. Bahkan, aku pun sempat ditanyai oleh salah satu bapak yang ada di angkringan itu. "Mudik ya mas? Kemana? Kok plat motornya X?" tanya bapak itu. "Iya pak, rumah saya di kota P," jawabku singkat, dan percakapan kami berhenti sampai di situ. Aku sesegera mungkin meneguk habis teh hangat dan melanjutkan perjalanan. Namun entah kenapa malam itu badanku terasa sakit dan pegal-pegal seperti baru pernah perjalanan jauh. Padahal aku sudah melakukannya ratusan kali sejak aku merantau studi di Semarang. Memang, biasanya aku pulang bersama seorang teman yang kebetulan satu kota denganku, hanya beda kecamatan saja. Namun karena hari itu temanku sedang ada praktikum, jadi dia tidak ikut pulang ke rumah. Oleh sebab itulah, akhirnya aku pun pulang sendiri.
Beberapa saat kemudian, kota B telah berlanjut ke kota selanjutnya. Dan jalanan pun sudah mulai nampak sepi padahal baru pukul 8:30 malam. Nampak hanya ada beberapa kendaraan roda 4 yang kutemui di jalur yang aku lewati itu. Tidak seperti biasanya malam itu aku merasa sedikit mengantuk. Mungkin karena tadi siang aku tidak sempat untuk tidur. Kutarik gas motorku sampai maksimal karena jalan memang sudah sepi. Jadi aku berani untuk mengebut. Dan lagi pula aku juga ingin cepat sampai. Setelah melewati pusat kota, aku sampai di jalur yang di kanan kirinya hanyalah hamparan sawah yang baru selesai dipanen. Dan tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan seekor tikus besar yang menyeberang begitu saja. Karena kaget dan kondisi tidak siap mengerem, tikus tersebut tertabrak olehku dan tubuhnya hancur seketika. Aku kemudian memelankan laju motorku, namun bulu kuduku tiba-tiba saja merinding. Nampak tidak ada satupun rumah di sana, namun beberapa kali aku melihat ada pasangan muda-mudi yang sedang memadu kasih di pinggir jalan. Beruntungnya tidak ada kejadian aneh setelah itu. Sampai akhirnya aku tiba di kota selanjutnya. Itu adalah kota terakhir di Jawa Tengah yang harus aku lalui. Karena kota ini pun kota yang cukup ramai dengan beberapa kampus besar yang ada di sana. Jadi aku pun melajukan motorku dengan kecepatan standar. Karena di beberapa titik lampu merah masih sangat ramai dan macet. Dan setiap kali aku pulang aku selalu paling malas di kota ini. Karena selain jalan rayanya sempit, tatanan kotanya juga sangat berantakan. Singkat cerita, setengah jam kemudian aku sampai di kota selanjutnya. Dan itu adalah kota pertama di Jawa Timur yang harus aku lalui. Dan disinilah kejadian-kejadian janggal mulai aku rasakan. Kejadian yang berada di luar nalar logika. Namun, begitulah nyatanya. Kulirik jam tangan, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jalanan di kota tersebut sudah sangat sepi. Terlihat jalannya besar dan memang aspal baru, jadi masih sangat halus serta lebar. Bahkan belum ada garis putih di tengah jalan dan garis pembatas pinggir jalan. Penerangan di jalan tersebut juga sangat minim. Hanya ada beberapa lampu jalan yang berjarak sekitar 1 km dari satu lampu ke lampu yang lain. Dan itu pun cahayanya tidak terlalu terang. Oh iya, sebenarnya aku suka jalur di kota ini. Selain karena jalannya lebar dan halus, di sini juga bukan merupakan jalur provinsi yang biasanya akan ramai truk-truk besar pengangkut barang. Jalur ini memang hanya sebuah jalan aspal yang berkelok naik dan turun. Kanan kirinya hanyalah kebun-kebun warga dan kebun pohon minyak kayu putih. Meskipun jalanan ini terkesan sepi, namun tidak jarang terjadi kecelakaan bahkan di siang hari. Mungkin itu karena medannya yang berkelok lumayan tajam. Aku sendiri pun selalu berhati-hati jika melewati jalur ini. Aku tidak pernah berani melajukan motorku dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, beberapa menit telah berlalu, dan semuanya masih baik-baik saja. Aku sudah melewati beberapa tikungan, dan tidak ada lampu merah di jalur ini. Hingga saat aku sampai di tanjakan, aku seperti melihat karung menggelinding dari atas, dan posisiku waktu itu sendiri tidak ada pengendara lain yang lewat. Lantas, aku memperhatikan baik-baik karung tersebut. Dan karena jalanan cukup berkabut, aku tidak begitu jelas saat melihat dari kejauhan. Dan saat semakin dekat, kalian tahu, ternyata yang menggelinding itu bukan karung, tapi buntalan putih, alias pocong. Iya, pocong. Pocong itu menggelinding dari atas menurun ke bawah dengan posisi salto.
Dan entah bagaimana teknis dia salto, tapi memang begitu adanya. Sontak aku pun membaca ayat kursi dan surat pendek yang aku hafal. Badanku kini gemetaran dan tubuhku berkeringat. Aku pun kemudian menancap gas motorku agar cepat berlalu melewati sosok tersebut. Aku sempat beberapa kali melihat ke arah spion dan sosok yang tadi salto berubah posisi menjadi berdiri di tengah jalan di bawah sana. Dan dia hanya berdiam diri di sana. Aku yang waktu itu benar-benar ketakutan terus ngebut sampai akhirnya aku menemukan sebuah pom bensin. Dan itu adalah satu-satunya pom bensin di jalur ini. Aku pun kemudian berbelok dan mengisi bensinku yang kebetulan habis. Meskipun tidak ramai, setidaknya ada beberapa pengendara yang sedang mengisi bensinnya. Lantas aku pun ikut mengantri. Ada 3 motor di depanku yang sedang antri. Dan motor di depanku persis memiliki plat yang sama denganku. Dan sepertinya kami satu daerah. Bahkan mas-mas itu pun tampak berkali-kali menengok ke belakang ke arahku. Dan awalnya aku sempat merasa curiga dengannya karena wajahnya ketakutan dan gelisah. Dan setelah mas itu selesai mengisi bensinnya, dia tidak langsung pergi. Dia seperti menunggu sesuatu. Akhirnya, setelah aku mengisi bensin, aku pun menyalakan mesin motorku. Akan tetapi, mas-mas yang tadi mencegatku. "Mas, mau ke Kota Prea?" tanya laki-laki itu. "Iya mas, kenapa ya mas?" jawabku sembari mendekatkan motorku dengan motor mas itu. "Boleh bareng gak mas? Soalnya ini tadi di turunan aku melihat ada pocong menggelinding mas. Aku jadi takut." Sontak, aku pun terkejut karena ternyata dia pun melihat hal yang serupa dengan yang aku lihat. Namun aku memilih tidak mengatakan bahwa aku pun melihat hal yang sama. Aku khawatir justru akan terjadi percakapan yang panjang dan hanya akan menunda kepulanganku sampai di rumah. Singkat cerita, akhirnya aku pun mengiyakan permintaan laki-laki itu. Aku pun kemudian memintanya untuk berjalan di depan sementara aku di belakangnya. Namun, belum sampai 1 kilometer dari pom bensin, tiba-tiba saja laki-laki tadi menghilang. Padahal sangat jelas dari tadi dia ada di depanku. Dan karena jalanan memang cukup berkabut, jarak pandang pun menjadi sangat terbatas. Entahlah, apakah memang karena aku yang tertinggal, atau memang laki-laki tadi terlalu ngebut, atau malah laki-laki tadi bukan manusia. Namun, aku tidak mau berpikiran terlalu jauh ke arah sana. Hingga sampai hampir tiba di penghujung kota, dan di ujung jalur ini jalan bercabang menjadi 2, yaitu serong ke kanan dan ke kiri. Aku kemudian memilih jalur ke kiri ke arah kotaku. Namun tiba-tiba saja ada sebuah bis besar seperti bis pariwisata yang menyalip. Bahkan saking kencangnya bis tersebut, sampai-sampai membuat motor dan badanku terhuyung ke arah kiri. "Loh, tumben, kok ada bis besar lewat jalur ini malam-malam ya?" tanyaku dalam hati. Sekitar 3 km di depanku, aku masih bisa melihat lampu belakang bis tersebut yang berkedip serta sen sebelah kiri yang menyala. Dan bis tersebut berhenti sebentar. Aku tidak tahu alasannya kenapa. Namun, dugaanku sepertinya menurunkan penumpang. Aneh, padahal sepanjang jalur ini sangat jarang ada rumah penduduk. Kalaupun ada, jaraknya masih sangat jauh dari rumah satu ke rumah lain. Dan sisanya adalah masih kebun-kebun yang tidak terawat. Aku pun tetap melajukan motorku. Sampai jarak beberapa puluh meter,
aku melihat perempuan di kiri jalan melambai-lambaikan tangannya seperti hendak menumpang. Sontak aku melihat ke arah spion. Tidak ada satupun kendaraan di belakangku, yang artinya perempuan itu melambaikan tangannya kepadaku. Akhirnya, aku pun memelankan motorku kemudian berhenti tepat di depan perempuan itu. Nampak dia membawa sebuah koper besar. Rambutnya panjang, parasnya cantik. Dia mengenakan setelan celana jeans biru dengan atasan kaos ketat warna putih dan jaket kulit warna coklat. Dan sepertinya dia baru pulang dari perjalanan jauh. "Mas, aku numpang ya. Kamu mau ke kota P kan?" Pinta perempuan tersebut. Nampak wajahnya sedikit memelas dan agak menggoda. "Lah mbaknya ini dari mana? Kok sendirian di sini? Sini kan jalur sepi, Mbak. Bukannya tadi kamu yang naik bus itu ya?" Tanyaku menyelidik. "Udah Mas, nanti di jalan tak ceritain. Yang penting sekarang tolong aku dulu ya Mas. Tenang aja, nanti tak bayar. Nggak gratisan kok," ujar perempuan itu sedikit mendesak. Belum sempat aku menjawab, dia sudah naik di boncenganku. Dia pun meletakkan kopernya di tengah. Dan untung saja bodi motorku cukup besar, jadi tidak terlalu sempit ketika perempuan tadi meletakkan kopernya di tengah. Dengan sedikit berat hati aku pun menjalankan motorku. Sebenarnya aku sedikit takut hendak menyetujui permintaan perempuan asing tadi. Bukan apa-apa, karena waktu itu sedang marak modus begal motor yang seperti itu. "Mbak, kamu ini mau kemana? Kok ya asal bonceng-bonceng saja?" Tanyaku membuka obrolan. Dan waktu itu aku fokus ke depan. "Sudah Thomas, pokoknya anterin aku saja." "Oh ya, rumahku di desa J, nanti tak kasih tahu ya arahnya," jawab perempuan itu ketus. Aku pun tidak berani menanyakan hal lain lagi karena sepertinya dia agak capek dan sedang ada masalah. Namun, beberapa kali aku melihat kesepian memastikan perempuan tadi masih ada di boncenganku dan tidak hilang. Aman, berarti dia manusia sungguhan, batinku. Karena rasanya akan sangat lelah sekali jika ternyata dia itu bukan manusia asli. Hingga akhirnya sebentar lagi aku memasuki pusat kotaku. Perempuan itu pun kemudian menepuk pundak kananku dan memberi kode untuk belok ke kanan di perempatan kecil. Dan aku pun menurutinya. Sebenarnya aku juga tahu jalan ini merupakan jalan alternatif menuju desa J. Namun jalanannya kecil dan sepi, hanya muat satu motor saja. Samping kanannya merupakan sungai yang cukup besar, dan samping kirinya hamparan sawah serta kebun. Aku lantas menyusuri jalan tersebut sampai sekitar 2,5 kilometer. Hingga akhirnya kemudian aku pun menemukan jalan bercabang dua ke kanan dan ke kiri. Perempuan itu kemudian menunjuk jalan yang ke kanan. Namun belum sampai jauh ke sana, dia sudah minta berhenti. Nampak di sana ada rumah megah, bangunannya tinggi bertembok kokoh dengan pintu kayu yang besar. Sepertinya perempuan ini orang kaya, batinku lagi. "Sebentar ya Mas, tak ambilin uang di dalam," ucap perempuan itu sembari masuk ke rumahnya. Sambil menunggu mbak tadi, aku pun kemudian memutar balik sepeda motorku agar nanti mudah jalanku menuju pulang. Aneh, lokasi ini terasa seperti hutan bagiku. Tidak nampak satupun rumah penduduk selain rumah perempuan tadi.
Dan setelah aku memutar balik motorku, betapa terkejutnya aku ketika melihat ke arah kiri karena rumah perempuan tadi sudah tidak ada dan berganti dengan kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Sontak, aku pun beristighfar berulang kali seraya mengengkol selang motorku. Namun sialnya motorku tidak mau menyala. Dan karena panik akhirnya aku tuntut motorku. Aku berlari secepat-cepatnya sambil membawa beban berat tas ransel di punggungku sekaligus menuntun motorku yang cukup besar. Dan aku pun harus menyusuri jalan yang sama seperti masuk tadi, yaitu jalan setapak kecil. Karena rumahku ada di sisi timur kota P, sedangkan lokasiku saat ini ada di sisi barat kota P. Di jalan setapak ini, aku mendengar banyak tawa cekikikan seperti menggoda dan mengejek. Sontak, tubuhku gemetaran dan bulu kuduku merinding tidak karuan. Hingga akhirnya setelah aku coba berkali-kali motorku pun bisa menyala. Dan aku langsung tancap gas menuju jalan raya. Aku buru-buru menyusuri jalanan menuju rumahku. Selesai? Tidak. Di perjalanan aku masih merasakan berat di boncengan motorku. Padahal boncenganku kosong. Namun rasanya ada yang duduk di samping sambil mengayun-ayunkan kakinya sehingga beberapa kali motorku terhuyung ke kanan dan ke kiri. Kembali, aku hanya mampu merapalkan doa sebisaku. Namun gangguan itu tidak kunjung mereda, justru semakin menjadi-jadi. Berkali-kali aku merasa dicolek di bagian leher belakangku. Oh iya, untuk menuju rumahku memang harus melewati jalan besar yang kanan kirinya sawah. Karena mayoritas penduduk di kotaku pun masih bermata pencaharian sebagai petani. Hingga sampailah aku di jembatan masih di area persawahan. Tiba-tiba aku terguling ke kiri. Tidak ada kendaraan sama sekali yang lewat karena sudah pukul 11:30 malam. Dan setelah aku cek ternyata lututku terluka dan sedikit mengeluarkan darah. Sementara kepalaku sangat berat dan pusing. Namun, mau tidak mau aku harus tetap melanjutkan perjalananku. Beruntungnya boncenganku kini sudah terasa enteng. Dan 500 meter lagi aku akan sampai di rumahku. Sesampainya di teras rumah, aku memarkir motorku lalu duduk sejenak di kursi teras. Aku masih sangat shock dengan kejadian yang tadi menimpaku sepanjang perjalanan. Sampai tiba-tiba pintu depan terbuka dan bapakku keluar dari dalam rumah. Sontak, aku menangis jadi-jadinya sambil memeluk bapak. Kenapa, Nak? Datang-datang kok nangis? Tumben. Lagian jam segini kok ya baru sampai? Tanya bapakku sedikit panik. Lantas, aku pun menceritakan seluruh detail kejadian yang aku alami selama perjalanan pulang. Sementara bapak, beliau menasehatiku agar aku selalu berdoa setiap kali hendak berpergian baik dekat maupun jauh.